Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Kasana kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Kasanah Islam. Pemirsa Kasana, beberapa hari lagi bulan suci Ramadan tiba, bulan suci yang penuh berkah dan ampunan. Akan tetapi dari pengalaman-pengalaman bulan-bulan suci yang lalu, datangnya bulan Ramadan tidak selalu membuat perbuatan maksiat hilang begitu saja. Tapi suasana maksiat masih sangat terasa di bulan Ramadan. Tidak hanya di lingkungan, termasuk diri kita sendiri, untuk menghindari maksiat terasa masih sangat susah. Ketika datang Ramadan, setan-setan dibelenggu. Inilah yang ditegaskan Nabi SAW dalam sabdanya. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz lain disebutkan, jika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup, dan setan-setan pun diikat dengan rantai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini secara tegas menyebutkan bahwa setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan. Jika memang demikian, mengapa masih ada maksiat? Apakah berarti hadis ini sudah tidak berlaku atau hadisnya tidak benar? Tentu saja Nabi SAW tidak bohong. Beliau as-sadiq atau orang yang benar dan al-masduq wajib dibenarkan. Hadisnya juga sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Lalu di mana sisi masalahnya? Ketika menghadapi masalah semacam ini, saat ada hal yang mengganjal pada sebuah kebenaran, maka yang perlu dikoreksi adalah akal kita, diri kita. Al-Quran itu benar, hadis itu benar, Rasul itu benar, hadis itu tidak ada cacatnya. Selanjutnya ini semua karena keterbatasan diri kita dalam memahaminya. Ini karena ketidaktahuan kita. Husnuzon atau berprasangka baik kepada hadis dan suuzon atau berprasangka buruk kepada diri sendiri. Ada beberapa pendekatan yang disampaikan ulama dalam memahami kasus ini. Pertama, sumber maksiat itu tidak hanya setan. Karena hawa nafsu manusia juga berperan besar. Keterangan disampaikan Imam As-Sindi dalam catatannya untuk Sunan An-Nasai. Ia menjelaskan, hadis setan dibelenggu tidak berarti meniadakan segala bentuk maksiat. Karena bisa saja maksiat itu muncul disebabkan pengaruh jiwa yang buruk dan jahat. Dan timbulnya maksiat tidak selalu berasal dari setan. Jika semua berasal dari setan, berarti ada setan yang mengganggu setan atau setannya setan, dan seterusnya terus bersambung. Sementara kita tahu tidak ada setan yang mendahului maksiat iblis, sehingga maksiat iblis murni dari dirinya. Pendekatan kedua, setan sekalipun dibelenggu tapi dia masih bisa mengganggu. Hanya saja dia tidak sebebas ketika dilepas, karena makhluk yang dibelenggu hanya terikat bagian tangan dan lehernya. Sementara kakinya, lidahnya masih bisa berkarya. Hal ini dijelaskan Imam Al-Baji dalam Syarh Muwatta. Kalimat hadis setan dibelenggu bisa dipahami bahwa itu dibelenggu secara hakiki, sehingga dia terhalangi untuk melakukan beberapa perbuatan yang tidak mampu dia lakukan kecuali dalam kondisi bebas. Dan hadis ini bukan dalil bahwa setan terhalangi untuk mengganggu sama sekali, karena orang yang dibelenggu, dia hanya terikat dari leher sampai tangan. Dia masih bisa bicara, membisikkan ide maksiat, atau banyak gangguan lainnya. Pemahaman ketiga, sejatinya setan tidak dibelenggu secara hakiki, sifatnya hanya kiasan, mengingat keberkahan bulan Ramadan dan banyaknya ampunan Allah untuk para hambanya selama Ramadan, sehingga setan seperti terbelenggu. Al-Baji menjelaskan, bisa juga kita maknai bahwa mengingat bulan ini bulan penuh berkah, penuh pahala amal, banyak ampunan dosa, menyebabkan setan seperti terbelenggu selama Ramadan, karena upaya dia menggoda tidak berefek dan upaya dia menyesatkan tidak membahayakan manusia. Keempat, yang dibelenggu tidak semua setan, tapi hanya setan kelas kakap, sementara setan-setan lainnya masih bisa bebas. Terjadi maksiat disebabkan bisikan setan-setan kelas biasa. Dalam sebuah fatwa kontemporer dinyatakan, sebagian ulama berpendapat bahwa setan yang dibelenggu hanyalah setan kelas kakap. Berdasarkan pendapat ini, adanya maksiat disebabkan bisikan setan yang belum dibelenggu. Al-Hafiz mengatakan, kemungkinan bahwa lahiriah dan hakikatnya adalah itu semua tanda bagi malaikat untuk memasuki bulan Ramadan dan mengagungkan kehormatan bulan itu, serta mencegah setan-setan untuk menyakiti orang-orang beriman.
Dan bisa juga berarti suatu isyarat akan banyaknya pahala dan ampunan, dan bahwa setan dipersempit upayanya untuk menyesatkan mereka sehingga mereka bagaikan terbelenggu. Dia berkata, kemungkinan kedua itu diperkuat dengan sabdanya Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, pintu-pintu rahmat dibuka. Lafaz pintu-pintu surga dibuka adalah ungkapan tentang apa yang dibuka Allah bagi hamba-hambanya berupa ketaatan yang menjadi sebab masuknya ke surga. Sedangkan lafaz pintu-pintu neraka ditutup adalah ungkapan tentang dihindarinya dari berbagai keinginan kuat untuk melakukan maksiat yang dapat menjatuhkannya ke neraka. Sedangkan lafaz setan-setan dibelenggu adalah ungkapan akan lemahnya setan untuk melakukan penyesatan dan penghiasan terhadap syahwat. Al-Qurtubi mengatakan, apabila Anda ditanya tentang bagaimana pendapatmu tentang berbagai keburukan dan kemaksiatan yang banyak terjadi di bulan Ramadan, dan seandainya setan itu dibelenggu tentunya hal itu tidaklah terjadi, maka jawabnya adalah, sesungguhnya bahwa kemaksiatan itu akan mengecil terhadap orang-orang yang berpuasa, yang memelihara syarat-syarat puasanya dan memperhatikan adab-adabnya. Atau dibelenggunya sebagian setan sebagaimana disebutkan di dalam sebagian riwayat, yaitu riwayat Tirmizi dan Nasa'i, bahwa mereka yang dibelenggu adalah para pemimpinnya, bukan seluruh setan, atau maksudnya adalah meminimalkan kejahatannya di dalam bulan itu. Ini adalah perkara yang bisa diraba, maka sesungguhnya kejadian itu di dalam bulan Ramadan lebih sedikit dari bulan lainnya. Jadi tidak mesti dengan dibelenggunya seluruh setan, maka tidak akan terjadi satu kejahatan atau satu kemaksiatan. Karena di sisi lain terdapat banyak sebab lainnya yang bukan dari setan, seperti jiwa-jiwa yang kotor, kebiasaan-kebiasaan buruk, setan manusia, dan lainnya. Yang lebih penting adalah kita berupaya untuk menghindari maksiat sebisa yang kita lakukan agar puasa kita semakin berkualitas. Pemirsa Kasanah, permasalahan suami istri di bulan Ramadan seringkali muncul. Mungkin ini terdengar kurang sopan, tetapi ini adalah pembahasan yang penting. Tidak sedikit yang belum mengetahuinya. Kita ketahui bersama bahwa di siang hari ketika berpuasa, suami istri dilarang berhubungan. Kesempatan yang ada hanya di malam hari. Jika di malam hari berhubungan, tentu saja ada kewajiban untuk mandi junub. Terkadang jika malam hari terasa dingin, tentu saja berat untuk mandi di malam hari, sehingga menundanya hingga ingin melaksanakan sholat subuh. Ketika mereka ingin sholat subuh, barulah mereka mandi junub. Padahal kita tahu bahwa waktu menahan diri dari berbagai pembatal adalah mulai dari terbit fajar subuh. Masalahnya, apakah puasa tetap sah jika baru mandi setelah masuk subuh? Artinya ia masuk subuh masih dalam keadaan junub. Allah Ta'ala berfirman, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surat Al-Baqarah 187. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah masih membolehkan hubungan suami istri sampai terbit fajar subuh. Walaupun ketika masuk subuh masih dalam keadaan junub, ia tetap boleh berpuasa ketika itu. Yang penting, ia berhenti berhubungan sebelum masuk waktu subuh. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, mereka berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati waktu fajar, waktu subuh dalam keadaan junub karena berhubungan dengan istrinya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dan tetap berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Istri tercinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadan dalam keadaan junub, bukan karena mimpi basah. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dan tetap berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, dalam hadis ini terdapat dua faedah. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhubungan dengan istrinya di bulan Ramadan di malam hari, lantas beliau menunda mandinya hingga setelah terbit fajar.
Ini menunjukkan bolehnya menunda mandi junub seperti itu. Kedua, beliau dalam keadaan junub karena berhubungan dengan istrinya. Karena Nabi SAW tidaklah pernah mimpi basah. Mimpi basah hanyalah dari setan, sedangkan beliau sendiri adalah orang yang masyhur terjaga dari kesalahan. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, jika seseorang berhubungan dengan istrinya sebelum subuh dan ketika masuk subuh ia masih dalam keadaan junub, maka ia masih boleh melakukan puasa. Karena Allah Azza wa Jalla mengizinkan hingga terbit fajar, lalu perintahkan untuk berpuasa. Maka ini menunjukkan bahwa boleh saja seseorang yang hendak berpuasa masuk subuh dalam keadaan junub. Dalam Al-Mawsyu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan, puasa tetap sah apabila seseorang menemui waktu subuh dalam keadaan junub dan belum mandi. Yang penting, setelah itu dia segera mandi janabah karena harus sholat subuh. Sholat subuhnya itulah yang mensyaratkan dirinya suci dari hadas besar. Salah satu bukti bahwa hadas besar bukan termasuk syarat sah puasa adalah bila seseorang tidur dan mimpi basah di siang hari bulan Ramadan. Puasanya tidak batal meski tidak langsung mandi saat itu juga, tetapi dia tetap mandi wajib manakala akan melakukan sholat. Yang membatalkan puasa adalah bila seseorang secara sengaja melakukan hal-hal yang membuat dirinya berhadas besar pada saat sedang berpuasa, misalnya berhubungan suami istri. Bahkan hukumannya sangat berat karena harus membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin. Pemirsa Kasanah, di antara yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu seperti makanan, minuman, atau obat ke dalam mulut, kemudian menelannya dan masuk ke dalam perut. Berkumur-kumur atau mencicipi makanan yang dimasak dengan lidah, kemudian dikeluarkan tidak membatalkan puasa. Sama dengan itu adalah menggosok gigi. Menggosok gigi merupakan sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Kalaulah tidak karena khawatir memberatkan, niscaya aku perintahkan kepada umatku untuk bersiwak setiap kali hendak sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siwak adalah penggosok gigi pada zaman Nabi SAW dan dalam sejarah Islam. Terbuat dari cabang atau akar pohon arak atau Salvadora persica yang banyak tumbuh di Jazirah Arab. Pohon ini mengandung sejumlah zat yang bermanfaat bagi kesehatan mulut dan gigi, antara lain zat antiseptik. Bersiwak artinya menggosok gigi dengan siwak. Dalam hadis ini, Nabi SAW berkeinginan mewajibkan atas umatnya menggosok gigi ketika hendak berwudu untuk sholat. Namun beliau khawatir hal itu akan memberatkan umatnya. Oleh karena itu, hukum menggosok gigi ketika hendak sholat itu hanya sunnah saja. Hal ini dikuatkan dalam hadis lain di mana Nabi SAW bersabda, "Bersiwak itu membersihkan mulut dan meridhokan, menyenangkan Tuhan." Hadis riwayat An-Nasa'i. Tidak ada pembedaan dalam hadis ini antara menggosok gigi di bulan Ramadan dan di luarnya. Ringkasnya, menggosok gigi disunahkan ketika hendak sholat, baik di luar Ramadan maupun di siang hari Ramadan. Dengan demikian, bersiwak menggosok gigi tidak membatalkan puasa. Meski anjuran menggosok gigi tak ada pengecualian di bulan Ramadan, namun Nabi SAW mengabarkan pada umatnya bahwa kondisi puasa memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Aroma mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan aroma minyak misik." Muslim, Tirmizi, dan lain-lain. Berdasarkan hadis ini, ulama Syafi'i, Maliki, dan Hanafi mengatakan bersiwak, termasuk juga gosok gigi, karena keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membersihkan mulut. Hukumnya makruh setelah masuk waktu zuhur hingga maghrib. Melakukannya pada waktu pagi hingga siang tetap disunahkan. Alasannya karena umumnya seorang yang puasa, aroma mulutnya yang kurang sedap muncul setelah waktu siang. Karena aroma tersebut di sisi Allah mempunyai keutamaan, maka makruh menghilangkannya dengan bersiwak atau gosok gigi. Sesuai pendapat ini, sebaiknya melakukan gosok gigi pada pagi hari sebelum waktu zuhur masuk. Makruh adalah bila ditinggalkan mendapatkan pahala, namun bila dilakukan tidak mendapat dosa. Ketika menggosok gigi sebaiknya tidak berlebih-lebihan, khususnya dalam berkumur karena ini hukumnya makruh. Cukup dilakukan sewajarnya saja, karena dikhawatirkan ada air yang tanpa kontrol hingga membatalkan puasa. Rasulullah SAW mengajari
kuatkan berkumur ketika wudhu kecuali bila kalian sedang puasa. Demikian juga sebaiknya tidak menggunakan odol karena memasukkan sesuatu yang mempunyai rasa ke dalam mulut saat berpuasa, hukumnya juga makruh. Ulama Hambali mengatakan tidak apa-apa melakukan siwak, gosok gigi dalam keadaan puasa. Seperti riwayat Amir bin Rabi'ah, aku melihat Rasulullah SAW melakukan siwak tak terhitung padahal beliau puasa. Pemirsa Kasana, masih terkait dengan bulan Ramadan, ada kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim setelah menyelesaikan puasa Ramadan, yaitu membayar zakat fitrah. Apakah kewajiban ini berlaku untuk semua umur? Mengingat anak-anak di bawah umur tidak dibebani kewajiban puasa. Bukankah hal ini juga berlaku pada kewajiban zakat fitrah? Rasulullah SAW telah menjelaskan siapa-siapa yang berhak mengeluarkan zakat fitrah atau dikeluarkan zakatnya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 syak kurma atau 1 syak gandum atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang besar dari kalangan orang Islam, dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang pergi menunaikan sholat Idul Fitri. Muttafaq alaih. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah atas semua kaum muslimin, laki-laki dan perempuan, orang merdeka dan hamba sahaya, orang dewasa dan anak kecil. Masuk dalam makna anak kecil adalah anak yang sudah lahir atau bayi. Masalah yang terkadang mengemuka di masyarakat adalah janin yang masih dalam kandungan, apakah juga harus dibayarkan zakat fitrahnya? Mayoritas ulama mengatakan tidak wajib membayarnya zakat fitrah untuk janin. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dalam kumpulan fatwa mazhab Hanafi dinyatakan tidak wajib ditunaikan zakat fitrah untuk janin karena belum bisa dipastikan hidupnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Imam Maliki. Dalam Al-Mudawanah beliau menegaskan, tidak wajib ditunaikan zakat fitrah untuk bayi yang ada dalam kandungan. Namun jika dia terlahir pada hari Idul Fitri atau malam hari raya, maka ayahnya berkewajiban membayarkan zakat untuk anaknya. Lebih jauh, Imam An-Nawawi, ulama mazhab Syafi'i menegaskan bahwa selama bayi itu belum terlahir sempurna pada saat matahari terbenam di hari puasa terakhir, tidak wajib ditunaikan zakat fitrah untuknya. Dalam Al-Majmu' An-Nawawi mengatakan, tidak wajib zakat fitrah untuk janin, bukan kewajiban bapaknya, juga tidak perlu diambilkan dari harta si janin, tanpa ada perselisihan dalam mazhab Syafi'i. Jika sebelum matahari terbenam, badan bayi sudah keluar sebagian, sementara sebagian lagi baru keluar setelah matahari terbenam di malam Idul Fitri, maka tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya, karena dia masih dihukum janin selama belum keluar utuh. Maksud An-Nawawi di sini adalah bahwa seseorang wajib dizakati fitrah jika dia menjumpai waktu fitri, dalam arti dia sudah ada di dunia ini atau dia masih hidup pada saat datang waktu fitri ini. Waktu fitri adalah waktu yang menjadi batas berakhirnya kewajiban puasa Ramadan. Lalu kapan waktu fitri itu? Menurut mazhab Syafi'i, waktu fitri itu adalah ketika matahari terbenam pada hari puasa terakhir. Bayi yang terlahir 5 menit sebelum matahari terbenam berarti dia menjumpai waktu fitri, karena telah ada di dunia ketika waktu fitri ini tiba. Orang yang meninggal 5 menit setelah matahari terbenam termasuk menjumpai waktu fitri, karena ketika waktu fitri ini tiba dia masih hidup. Demikian keterangan mayoritas ulama yang menegaskan bahwa janin tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Lalu bagaimana jika tetap saja ada orang yang membayarkan zakat fitrah untuk bayi dalam kandungan? Jangan kemana-mana, Kasanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Kasanah, yang perlu diberi garis bawahi bahwa kalimat bayi dalam kandungan tidak wajib dibayarkan zakat untuknya di sini bukan berarti tidak boleh atau dilarang. Karena ada ulama yang tak hanya sekedar membolehkan tapi bahkan mewajibkan. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa zakat fitrah untuk janin hukumnya wajib, karena janin termasuk manusia, boleh menerima wasiat, bisa menerima warisan.
Sehingga dia masuk dalam keumuman hadis tentang zakat fitrah dan juga dikiaskan dengan bayi yang sudah lahir. Keterangan ini sejatinya merupakan riwayat dari sebagian sahabat. Mereka berpendapat wajib menunaikan zakat fitrah jika janin sudah berusia 4 bulan dalam kandungan, sebagaimana keterangan Ibnul Mulakin. Terdapat keterangan dari sebagian sahabat, jika janin sudah genap usia 4 bulan dalam kandungan, sebelum subuh hari raya, maka wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Mereka menjadikan 4 bulan sebagai batas bersandar dengan hadis Ibnu Mas'ud bahwa penciptaan manusia dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah hingga ditiupkan ruh setelah berusia 120 hari. Sementara itu dalam riwayat lain, Imam Ahmad berpendapat dianjurkan membayar zakat fitrah untuk janin. Beliau berdalil dengan praktek Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat dari Qatadah. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.